Halo semuanya, selamat pagi dan selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Bersama saya di Renungan Harian Kristen pada hari ini. Sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada saat hari ini, saya berdoa semoga Anda selalu diberkati oleh Tuhan dan Anda dalam keadaan yang sehat selalu. Puji nama Tuhan. Judul renungan kita di pagi hari ini, hidup yang berfungsi dalam kerajaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, judul kita di pagi hari ini, hidup yang berfungsi dalam kerajaan Tuhan. Kita lihat di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji nama Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bahkan diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Biarlah pagi hari ini kita awali setiap pekerjaan kita dengan kita boleh datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Waktu 2 menit, 3 menit, bahkan 5 menit dalam kehidupan kita di pagi hari. Saya percaya Bapak Ibu akan diberikan hikmat kepada Tuhan di sepanjang hari ini. Karena apa? Kita telah mencari sumber dari segala sumber di dalam kehidupan kita. Cari Tuhan selama Dia berkenan ditemukan di dalam kehidupan sahabat-sahabatku. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya, setiap pendengarnya pada waktu itu, fungsi garam di dalam kehidupan manusia. Dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Perhatikan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yang pertama dibuang, yang kedua diinjak orang. Demikian dengan kehidupan Bapak Ibu di dalam kerajaan Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Bapak Ibu dan juga kepada saya dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Anda dan saudara harus berfungsi di dalam kerajaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jika berbicara tentang garam, berarti kita berbicara tentang sesuatu hal yang bisa memberikan cita rasa, khususnya di makanan. Ya, jika Bapak Ibu yang suka masak, sahabat-sahabatku yang suka masak, jika tanpa garam, sayuran atau masakan-masakan yang lain, rasanya ada yang kurang enak, kurang sedap. Ya, jadi garam itu sangat berfungsi di dalam cita rasa masakan-masakan yang kita buat. Tanpa garam rasanya tidak nyaman. Demikian dengan Yesus berkata bahwa Anda, sahabat-sahabatku, adalah garam dunia. Artinya Yesus berkata bahwa kita harus ada fungsi di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak fungsi di dalam kehidupan kita, khususnya dalam kerajaan Tuhan, maka kita akan dibuang, bahkan diinjak orang-orang. Artinya kita tidak dipakai Tuhan. Percuma apapun yang kita lakukan jika kita tidak dipakai Tuhan, khususnya hal-hal yang bisa menyenangkan Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh terus dipakai oleh Tuhan dalam kerajaannya, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di sekolah kita, bahkan di dalam segala yang kita kerjakan di sepanjang kehidupan kita, boleh itu mendapat perkenan daripada Tuhan. Alangkah bahagianya Bapak Ibu bahwa kita berfungsi di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kehidupan kita, khususnya di hari-hari ini, di kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, ekonomi, ya, orang mengalami ketakutan terhadap virus COVID-19, mungkin mereka yang hilang pengharapan. Alangkah baiknya kehidupan kita boleh kita bangkitkan lagi fungsi kita, bahwa kita di dalam kehidupan kita. Terus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa garam di dalam perjanjian lama mempunyai pengertian bahwa garam itu suatu perjanjian yang kekal, yang Tuhan
telah berikan khususnya di dalam bangsa Israel sendiri, khususnya di dalam kehidupan kita. Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan anakmu perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Puji nama Tuhan. Berarti ketika Yesus berkata kamu adalah garam dunia, berarti Yesus sudah berkata bahwa kita inilah anak perjanjiannya Tuhan di hadapan Tuhan, supaya nanti kita boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bahwa kita inilah umat perjanjiannya Tuhan yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak boleh takut menghadapi tantangan-tantangan hari ini, khususnya tantangan menghadapi virus 19. Tetap Bapak Ibu jaga kesehatan, tetap Bapak Ibu mengikuti anjuran-anjuran pemerintah dimanapun Bapak Ibu berada. Keluar rumah tetap menggunakan masker. Ketika belanja, habis belanja kita diharapkan untuk tetap mencuci tangan menggunakan sabun. Saya percaya jika Bapak Ibu tetap melakukan hal demikian, maka Bapak Ibu tetap berada dalam lindungan Tuhan. Selain kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk meluputkan kita dari COVID-19, kita juga percaya bagiannya kita juga tetap lakukan, yaitu tetap menjaga kebersihan, tetap mengikuti anjuran daripada pemerintah. Kita lihat fungsi garam di dalam perjanjian baru, ya. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, bahwa kita harus mempersembahkan, ya, tubuh kita yang hidup, bahkan yang kudus, bahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu merupakan ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita. Artinya kita perlu mempersembahkan kehidupan kita sebagai pertumbuhan yang hidup di hadapan Tuhan, yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadah kita yang sejati. Itulah bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalankan ke hari ini dengan penuh keyakinan Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Apapun kondisi dan keadaan kita, masalah kita, ekonomi kita, semakin hari mungkin semakin kelihatannya menurun, tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan Bapak Ibu. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Jangan pernah meragukan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bahkan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan melihat hal yang kedua, ya, untuk berfungsi dalam kerajaan Tuhan. Selain kita mempersembahkan kehidupan yang kudus kepada Tuhan, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita boleh dipakai Tuhan menjadi terangnya Tuhan, ya. Oleh karena itu penting untuk kita terus mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya, kehidupan yang boleh menyenangkan hati Tuhan, menjauhi kejahatan, ya, mulai belajar untuk membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita, merenungkan firman Tuhan. Walaupun Bapak Ibu belum mengerti arti firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi saya percaya ketika Bapak Ibu sering membaca firman Tuhan, sering merenungkan firman Tuhan, Dia adalah Tuhan yang rindu, yang bertemu dengan kita. Dialah pribadi di mana pribadi itu rindu bersekutu dengan kita, sehingga setiap kita membaca firman Tuhan, secara otomatis Roh Kudusnya akan mengingatkan kita. Roh Kudusnya akan memberitakan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita selama kita hidup. Artinya kita boleh berfungsi di dalam kerajaannya Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat ke-6.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini, kamu adalah terang dunia. Artinya kita harus menjadi contoh dan teladan bagi dunia ini. Mungkin hari-hari ini orang mengalami ketakutan di dalam kehidupannya, menghadapi krisis ekonomi, menghadapi virus COVID-19. Tapi kita anak Tuhan, kita boleh kuat, kita boleh bisa mengatasi persoalan ini dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa menguatkan orang-orang di sekitar kita bahwa COVID-19 tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan bahwa Anda dan saya adalah terang dunia. Otomatis namanya terang itu berbicara tentang di mana bisa menerangi kehidupan orang lain. Khususnya ayat yang ke-16 berkata bahwa mulai perbuatan kita orang bisa melihat Bapa di surga, Bapa yang tidak kelihatan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita, khususnya perbuatan baiknya kita. Kamu adalah terang dunia, ya. Yang nama terang berarti kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Jangan kita mengikuti orang lain, ya. Artinya jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Artinya firman Tuhan khususnya bagi kita yang hidup hari-hari ini, khususnya di pandemi COVID-19, kita percaya ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada pertolongan Tuhan di dalam krisis saudara, di dalam ekonomi saudara, di dalam keluarga saudara. Saya percaya biarlah kita boleh mencari jawaban bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Kita boleh menguatkan mereka. Kita bisa memberikan harapan-harapan yang pasti sesuai dengan firman Tuhan kepada mereka. Karena kita adalah terang dunia. Jangan kita bersembunyi hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Saya berharap kita boleh bekerja sama satu dengan lain, bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan pemerintah yang ada, aparat-aparat yang ada. Khususnya hari-hari ini kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Jika kita yang punya uang lebih, punya harta lebih, alangkah baiknya hari-hari ini kita boleh membagikan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Saya percaya ketika Anda melakukan hal ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa melihat di kondisi seperti ini ada anak-anak Tuhan yang mau berbagi. Bagi Anda yang sudah melakukan, puji nama Tuhan, terus lakukan di dalam kehidupan saudara, ya. Harta yang kita miliki, kita tidak bisa berkhotbah, kita tidak bisa memberikan ceramah-ceramah kepada mereka, tetapi melalui uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, kita bisa membantu mereka. Saya percaya Anda sudah berfungsi di dalam kerajaan Tuhan. Alangkah baiknya bagi sahabat-sahabatku, mari kita mulai bergerak terhadap orang-orang di lingkungan tempat kita tinggal. Kita mulai memperhatikan mereka, khususnya mereka yang sangat membutuhkan tangan Tuhan, mereka yang sangat membutuhkan pertolongan anak-anak Tuhan. Saya percaya ketika Anda melakukan demikian, Tuhan akan menggantikan berkali-kali lipat. Hal ini telah dialami oleh hal memberi. Kita akan belajar dari seorang janda di Sarpat, di mana ketika Elia meminta makanan, janda tersebut bersedia membagikan makanan walaupun dia tahu ketika dia memberi kepada Elia justru persediaannya akan habis pada waktu itu. Tetapi kita lihat bagaimana hati yang mau memberi terlihat dalam kehidupannya, sehingga perbuatan ajaib Tuhan nyata di dalam kehidupan, dan Tuhan menolong kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Demikian di dalam kehidupan kita, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saudara. Jika saudara mau berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di dalam kehidupan saudara, dan Anda, saya percaya Anda boleh berbagi apa yang Anda miliki, harta Anda,
apapun yang kita bisa bagi kepada mereka yang membutuhkan hari ini dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan tidak akan berhutang kepada saudara. Dan inilah janji firman Tuhan yang datang kepada saudara di pagi hari ini, bahwa kita tetap menjadi terangnya Tuhan mulai kehidupan kita, mulai perbuatan baik kita, dalam berbagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.